Halo, nama saya Radit Apriandika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma pada perusahaan manufaktur. Di sini saya akan mengambil dari studi kasus pada PT Diras Konsep Sukoharjo. 1. Pengertian. Pengertian dari pengendalian kualitas merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi produk yang cacat. Perusahaan dapat menganalisis cacat produk dengan menggunakan metode Six Sigma dengan merumuskan define, measure, analyze, improve, control yang terjadi. 2. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma diterapkan pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini manfaat dibagi menjadi dua. 1. Manfaat bagi perusahaan, dan 2. Manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi perusahaan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pengendalian kualitas, dan manfaat bagi peneliti untuk memahami proses produksi dan pengendalian kualitas suatu perusahaan untuk mengurangi kecacatan suatu produk. 4. Analisis dan pembahasan. Pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma. Di dalam pengaplikasian pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma ada 5 tahap, yaitu tahap define, measure, analyze, improve, control. Casper 2002. Nah, pembahasan kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitiannya. PT Diras Konsep berada di Jalan Tarumanegara Utama 49A, Banyuanyar, Solo 57137, itu kode posnya. Pabrik Gesingan Luang, Sukoharjo. Pembahasan ketiga, jenis data. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang termasuk dalam data primer penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap manajer cipta, observasi, dan dokumentasi terhadap proses produksi. Data primer diperoleh dari awal Juni sampai akhir Agustus 2013. Sedangkan data sekunder diperoleh dari company profile perusahaan. Pembahasan yang keempat, metode pengumpulan data. A. Wawancara kepada pemilik perusahaan. B. Observasi ke lokasi penelitian. Dan C. Dokumentasi perusahaan. Dan pembahasan kelima ini saya akan menjelaskan metode analisis datanya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai alat analisis adalah DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembahasan keempat sini saya akan menjelaskan metode analisis data define. Yang pertama, mendefinisikan masalah-masalah kualitas produk dengan cara menghitung presentasi produk cacat terhadap jumlah produksi selama bulan Januari sampai Desember di akhir tahun 2012. Dengan cara presentasi produk cacat itu sama dengan jumlah produk cacat dibagi jumlah produk dikali 100%. Dan yang B, mendefinisikan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi. Dan C, mendefinisikan proses kunci serta tanggapan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian dibandingkan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Metode analisis data measure. Pertama, menetapkan karakteristik kualitas atau CTQ, yaitu karakter kunci apa saja yang membuat suatu produk ini tidak memenuhi harapan pelanggan. Dan kedua, melakukan pengukuran baseline kinerja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah tentang baseline kinerja, yaitu pertama, menetapkan periode waktu pengujian, dan kedua, menuliskan jumlah produk yang akan diperiksa selama periode waktu pengujian, dan ketiga, menuliskan jumlah produk cacat, dan keempat, menuliskan jumlah CTQ potensial penyebab produk cacat, dan kelima, menghitung dan menuliskan DPO-MO.
Dan keenam, mengkonversi DPMO menjadi nilai sigma dengan tabel konversi hasil bebas. Pembahasan selanjutnya, metode data analisis. Pertama, melakukan analis kapabilitas proses dengan cara menghitung CTQ potensial untuk mengetahui CTQ potensial tertinggi yang menyebabkan terjadinya produk cacat. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab produk cacat menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone. Pembahasan selanjutnya, metode analisis data improve. Menetapkan rencana tindakan untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma melalui tahapan 5W plus 1H. What, tujuan, why, alasan, kegunaan, where, lokasi, when, sequence, who, orang, dan who, metode. Pembahasan selanjutnya, metode analisis data control. Di sini merancangkan hasil-hasil peningkatan kualitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam praktik bisnis perusahaan sebagai langkah pengendalian kualitas. Kesimpulannya, PT Diras Konsep telah melakukan pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma dengan melakukan analis DMIC atau kepanjangan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control pada setiap tahapan proses produksi furniture Nadir and New Brunei. Hasil yang diperoleh perusahaan telah mencapai 6 Sigma karena cost of pure quality yang kurang dari 1% penjualan. Oke, sekian dan terima kasih. Jika kalian bertanya atau saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kebalik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dadah.